Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli ya arhamar rahimin. Amma ba'du, Bapak-bapak yang saya hormati, alhamdulillahirrahmanirrahim. Pagi hari ini kita akan melanjutkan ngaji kitab Maqasidus Shaum karya Syekh Izzuddin Abdussalam. Ini pertemuan yang ketiga. Ila hadratin Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam ala alihi washabihi wa dzurriyyatihi wa alihi wa kiram ila hadratin Ali wa kitab Syekh Izzuddin Abdussalam. Nafa'anallahu wa barakatuh. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Di pertemuan yang lalu kita membahas tentang makna-makna tersirat dari beberapa hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita masuk ke amma takfirul khati'at. Wa amma takfirul khati'at. Jadi ini masih membahas tentang fadilah di bulan Ramadan, fadilah puasa di bulan Ramadan. Wa amma takfirul khati'at fadzalika liqoulihi sallallahu alaihi wasallam. Adapun puasa itu bisa melebur kesalahan-kesalahan. Hal ini sesuai dengan sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kata Rasul, Ramadhanu ila Ramadhana mukaffiratun ma bainahunna idza jtunibat al-kaba'ir. Ramadhanu ila Ramadhana. Satu Ramadan ke Ramadan berikutnya, mukaffiratun itu bisa melebur ma bainahunna, dosa-dosa yang diantara dua Ramadan. Idza jtunibat al-kaba'ir. Ketika dosa-dosa besar itu dijauhi, maksudnya melebur dosa-dosa yang kecil. Kalau dosa-dosa besar tidak masuk dalam hitungan ini. Satu Ramadan ke Ramadan berikutnya bisa menghapus dosa-dosa kecil. Akhrajahu Ahmad, diriwayatkan oleh Imam Ahmad. Wa qauluhu alaihi salam, di dalam hadis yang lain Nabi Muhammad SAW bersabda, man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dambihi. Man shoma, barang siapa yang puasa Ramadhana di bulan Ramadan, imanan, secara iman, dengan keimanan, wa ihtisaban, dan untuk mencari pahala, ghufira lahu, maka dia akan diampuni ma taqaddama, dosa-dosa yang telah lalu, min dambihi. Muttafaqun alaih. Maknanya, makna dari hadis ini yaitu imanan biwujubi, yaitu mengimani tentang kewajiban puasa bulan Ramadan. Bahwa puasa bulan Ramadan itu wajib. Wahtisaban li ajri 'inda rabbih, dan mencari li ajrihi, pahala dari Allah Subhanahu wa taala, pahala puasa Ramadan 'inda rabbih, di sisi Allah Subhanahu wa taala. Wa amma kasru syahawati, adapun puasa itu bisa kasr, memecah syahwat. Fa innal ju'a wad dhama'a, maka sungguhnya lapar, dhama, haus, yukassironi syahwatal ma'asi, itu bisa memecah syahwat untuk melakukan perbuatan maksiat. Kalau kita lapar, kita haus, lemes itu, mau maksiat jadi malas, mending tidur. Yang kayak kemarin itu, tidur yang meninggalkan maksiat itu ibadah.
tidur meninggalkan wasiat. Wa kadzalika sahha anhu alaihi salam annahu qala. Sebagaimana hal tersebut Nabi Muhammad SAW di dalam hadis sahih bersabda, ya ma'syarus syabab man istata'a minkum alba'ata falyatazawwaj fa innahu aghaddu lil basar. Wahai para pemuda, ya ma'syarus syabab, man istata'a, barang siapa yang mampu minkum dari kalian semua alba'ata untuk menikah, falyatazawwaj, maka ya menikahlah. Fa innahu aghaddu lil basar. Karena menikah itu bisa memadamkan pandangan, wa ahsanu lil farji, dan bisa menjaga kemaluan. Wa man lam yastati, tetapi barang siapa yang tidak mampu untuk menikah, mungkin masalah biaya misalnya, birahi sudah ada tetapi biaya belum ada, atau secara mental belum mampu. Wa man lam yastati fa alaihi bisawmi, maka hendaknya dia berpuasa. Fa innahu lahu wijaun, karena sesungguhnya di dalam puasa itu bisa memecah syahwat, bisa meredam syahwat. Jadi kalau bagi yang jomblo ini semua nikah semua kan. Zidan harusnya ini. Mana ada Zidan ya? Oh, enggak ada Zidan. Zidan masih perjalanan ke sini. Dia jauh rumahnya kan. Nah, kalau yang masih belum menikah, ya, kalau mampu menikah. Kalau sudah mampu biaya, secara mental sudah siap, oke. Ada calonnya juga. Mampu tersebut tidak hanya ini. Kalau nggak ada calonnya gimana? Ada calonnya nikah. Tapi kalau tidak mampu, belum mampu, biaya nggak punya, atau nggak ada calon, sudah ada birahi tapi belum ada calon, maka disarankan oleh Nabi Muhammad untuk berpuasa, karena puasa bisa meredam syahwat. Akhrajahu al-Bukhari wa Muslim wa Ahmad. Wal ba'atu, kata-kata al-ba'ah, kosakata al-ba'ah di dalam hadis yang tadi itu, ya an-nikahu, itu bermakna nikah. Jadi dalam bahasa Arab al-ba'ah itu jarang digunakan. Makanya di sini diberi penjelasan al-ba'ah. Wal wija, sedangkan makna wija yaitu memecah syahwat, huwa raddu unthayil fahli. Raddu unthayil fahli, meremuk unthayil fahli itu ini testis, dua testis. Jadi meremuk dua testis laki-laki, yaitu unthayil fahli, dua biji. Nazala asyahwati. Waqad ja'a fi haditsin, di dalam hadis yang lain Nabi Muhammad SAW bersabda, inna syaitana yajri min ni adama, sesungguhnya setan itu berjalan di dalam tubuh anak manusia majrad dami, sesuai dengan aliran darah. Fadayyaku masalikahu bil ju'i, maka fadoyiku, maka buatlah setan itu menjadi sempit, masalikau, tempat berjalannya setan, biljui, dengan cara lapar. Ini masih menerangkan tentang bagaimana lapar itu bisa meredam nafsu. Wa ma taktsiru sedekah, selanjutnya adapun memperbanyak sedekah. Fali an-naswaima, maka sesungguhnya orang yang berpuasa, idza ja'a, ketika dia merasa lapar, tadzakkara ma indahu minal ju'i, maka dia akan mengingat ma indahu minal ju'i, orang-orang yang di sekitarnya, dari orang-orang yang kelaparan di sekitarnya. Fahattahu, maka hal itu bisa mendorong shaim, bisa mendorong orang yang berpuasa, dzalika ala it'amil ja'i, untuk memberikan makanan bagi orang-orang yang kelaparan. Jadi takdirus sedekah, puasa bisa mendorong seseorang untuk memperbanyak sedekah, karena dalam kondisi berpuasa yang lapar kita akan merasakan
bagaimana orang-orang di sekitar kita yang juga merasa kelaparan. Maka hal itu mendorong seseorang untuk ikut memperbanyak sedekah. Itu teorinya seperti itu. Nah, dan itu ya perlu diasah, pasti perlu diasah. Fa innama yarhamul usyak min asyik. Waqad balaghuna anna Sulaiman au Yusuf, telah datang kepada kami sebuah kisah bahwasanya Nabi Sulaiman atau Nabi Yusuf alaihi wassalam la yakulu, dia tidak makan hatta yakula jami'ul muta'alliqina bihi. Nabi Sulaiman itu tidak makan sampai orang-orang yang di sekitarnya itu seluruhnya makan. Fasu'ila an dzalika. Nabi Sulaiman ditanya, kenapa seperti itu? Kenapa harus menunggu orang-orang lain di sekitarnya itu makan terlebih dahulu? Faqala, menjawab Nabi Sulaiman atau Nabi Yusuf di sini mungkin ada dua riwayat berbeda. Akhafu an asba'a fa ansal ja'i. Dijawab bahwasanya saya itu khawatir kalau saya kenyang maka kemudian saya melupakan orang-orang yang kelaparan. Ini Nabi Sulaiman atau Nabi Yusuf. Di dalam kondisi lapar kita lebih punya empati, kepedulian pada orang lain yang juga kelaparan. Wa amma tawfirut ta'ati. Adapun puasa bisa menyempurnakan ketaatan-ketaatan, fali annahu tadzakkara ju'a ahlin nari. Karena di dalam puasa seseorang akan mengingat ju'a ahlin nari, bagaimana kondisi kelaparan yang dirasakan oleh ahli neraka, penduduk neraka. Wa dham'ahum, dan kondisi hausnya orang yang di neraka. Fahathahu dzalika, maka hal itu mendorong seseorang yang berpuasa ala taktsirit taati, untuk memperbanyak ketaatan, liyan jua biha, agar dia selamat dari neraka. Jadi di neraka nanti kan dalam keterangan dalam Al-Qur'an itu kan tidak ada makanan kecuali pohon yang berduri, tidak ada minuman hanya ada nanah. Nah, kalau kita dalam kondisi berpuasa itu bisa meningkatkan daya ingat kita atau imajinasi kita. Kelak kalau kita masuk neraka posisinya akan seperti itu. Maka hal itu mendorong seseorang untuk menyempurnakan ketaatan-ketaatan. Wa amma syukru alimil khafiyat, adapun puasa, fadilah puasa membuat seseorang itu bersyukur kepada zat yang mengetahui khafiyat, hal-hal yang samar, hal-hal yang rahasia. Idza soma arafa nikmatullahi alaihi fisyibai. Ketika seseorang berpuasa maka dia mengetahui nikmat-nikmat Allah atas dirinya ketika di waktu kenyang, warroyi, dan di waktu segar. Maksudnya kalau siba itu kenyang, kalau royi itu kenyang tapi dengan minuman segar. Enggak ada bahasa kenyang tapi dengan minuman apa? Kalau lapar makan kemudian kenyang, kalau haus minum kemudian segar. Enggak ada, padanannya kurang tepat sebenarnya. Segar ya bisa renang juga, segar juga. Fasyakaraha lidzalika, maka dengan kondisi itu dia bisa bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Fa innan ni'ama la yu'rafu miqdaruha illa bi faqtiha, karena sungguhnya kenikmatan itu tidak bisa diketahui nilainya kecuali ketika dia tiada. Ya, syairnya Roma Irama. Jadi nikmatnya kenyang, nikmatnya kesegaran sehabis minum itu tidak bisa ketahui ketika kita setiap waktu itu kenyang. Tapi kalau puasa sehari itu rasanya jam 12 itu sudah membayangkan nanti takjilnya pakai apa ya. Jam 12. Ini jatahnya siapa?
lihat jadwal, oh Pak Nanang ini yang berita itu. Hubungi Pak Nanang, nanti menunya apa Pak Nanang? Request kalau bisa. Nah itu seperti itu. Kenikmatan itu tidak bisa kita, kadang-kadang kenikmatan tidak bisa kita rasakan nilainya kecuali ketika sudah tiada. Wa ammal inzijaru an khawatiril ma'asi. Adapun fadilah selanjutnya yaitu puasa bisa mencegah untuk khawatirul ma'asi. Apa? Khawatir itu apa ya? Bisik apa? Kumerentek, kalau bahasa Jawa itu kumerentek. Apa makna nang kumerentek? Bukan kecemasan. Apa namanya? Kepikiran untuk bermaksiat itu. Terbersit untuk maksiat. Khawatiril ma'asi. Jadi tercegah dari bersitan untuk berbuat maksiat. Wal mukhalafati, dan dari menyelisih syariat Allah. Fali anna nafsa idza sabi'at tamahat. Karena nafsu ketika dalam kondisi yang kenyang, tomahat ilal ma'asi, dia keinginan untuk berbuat maksiat itu meningkat. Wa tasawwafat ilal mukhalafat, dan kesenangan untuk menyelisihi syariat Allah itu juga meningkat. Itu ketika dalam kondisi kenyang. Wa idza ja'at, tetapi ketika tubuh merasa lapar, wa dhami'at, kemudian haus, tasawwafat ilal mat'umat, maka yang diinginkan itu apa? Kalau kita haus, kita lapar, yang diinginkan makanan. Keingetnya makanan gitu. Kalau dalam kondisi seger, kondisi kenyang, tenaga full, itu maksiat-maksiat itu bermunculan di dalam otak itu. Tapi ketika kita kondisi lapar itu, yang inginnya ya pengen makan, wal masrubat, pengen minum, wa tumuhun nafsi ilal mat'umat wastighaluha bi khairun min tasawwufiha ilal ma'as. Dan keinginan nafsu untuk keinginan diri untuk makan makanan, untuk menyibukkan dengan makanan, dengan minuman, itu khairun min tasawwufiha ilal ma'asi. Itu lebih baik daripada keinginan untuk berbuat maksiat. Wah, ini dalil orang-orang yang kepikiran makan kalau puasa. Lebih baik kepikiran makan daripada mikir maksiat, karena makan bukan maksiat. Kayak kemarin, lebih baik tidur daripada maksiat, karena tidur kan bukan perbuatan maksiat. Jadi ibadah yang enteng tapi pahalanya besar karena tarkul ma'asi, meninggalkan maksiat-maksiat. Jadi keinginan untuk makan, keinginan untuk minum itu jauh lebih baik daripada ingin berbuat maksiat. Walidzalika qaddama ba'dus salaf as-sawma ala sairil. Dari sini sebagian ulama salaf itu mendahulukan puasa di atas ibadah-ibadah yang lain. Jadi memprioritaskan puasa di atas ibadah-ibadah yang lain. Karena itu tadi. Fasu'ila an dzalika faqala. Mereka ditanya tentang hal itu. Kenapa kok ibadah puasa itu diprioritaskan? Li ayyutalli Allahu ala nafsi. Karena ibadah puasa li ayyutalli ala wa li ayyutli Allahu ala nafsi. Karena ibadah puasa bisa Allah melihat kita ala nafsi, atas diriku. Wa hiya tunazi'uni ila ta'ami wasyarabi ahabbu ilayya min ayyattali'a 'alaiha. Dan karena puasa itu tunazi'uni, bisa berontak ila ta'ami, kepada makanan, wasyarabi, dan minuman, ahabbu ilayya min ayyattali'a 'alaiha. Saya kurang paham ini. Wa hiya tunazi'uni ila ma'siyati idza sabi'at.
keterangannya hampir sama sebenarnya. Keterangannya hampir sama dengan yang tadi, bahwasanya puasa itu bisa mendorong orang yang berpuasa menyibukkan seseorang untuk memikirkan makanan daripada memikirkan untuk berbuat maksiat. Walisomi fawaidu katsiratun. Di dalam puasa juga terdapat banyak sekali faedah. Ukhoru kasih hatil adhan, seperti sehat hatinya menjadi sehat. Wasalamatil abdan, badannya juga sehat. Waqad ja'a fi haditsin, di dalam sebuah hadis diriwayatkan bahwasanya sumu tasihu, berpuasalah kalian, tasihu maka kalian akan sehat, kata Rasul. Ini hadis ini dianggap lemah, tetapi ini terbukti di dalam dunia medis banyak sekali yang sudah membuktikan bahwasanya puasa itu menyehatkan badan. Akhrajahu Ibnu Sani wa Abu Nu'aim at-Tabrani. Wa min syarafihi annahu man fattara sha'iman kana lahu mithlu ajri. Dan di antara kemuliaan puasa yaitu barang siapa yang memberi makanan untuk buka bagi orang berpuasa, kana lahu mithlu ajri, maka dia akan mendapatkan pahala yang semisal dengan pahala orang yang berpuasa. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, Nabi Muhammad SAW bersabda, man fattara sha'iman kana lahu mithlu ajri min ghairi ay yanqusa min ajri shaimi syai'un. Barang siapa yang memberikan makanan berbuka bagi orang yang berpuasa, maka dia akan mendapatkan pahala yang semisal dengan orang yang berpuasa tanpa mengurangi sedikit pun pahala dari orang yang berpuasa. Makanya dijadwal kemarin. Kalau yang belum dapat jadwal untuk takjil, nah itu hubungi Pak Nenang. Itu. Akhrajahu Ahmad wa Tirmidzi wa Ibnu Majah. Faman fattara sittatan wa thalathina, barang siapa yang memberi makanan untuk takjil kepada 36 orang yang berpuasa, fikul lisanatin, pada setiap tahun, faka'an nama somat dahru, maka seolah-olah dia berpuasa 1 tahun penuh, karena kebaikan itu dilipat gandakan sebanyak 10 kali, itu minimal. Jadi kalau kita ngasih 36 makanan untuk berbuka, itu kali 10 360 itu kan 1 tahun. Itu kira-kira logikanya seperti itu. Logika dari Syaizuddin itu seperti itu. Jadi kalau kita ngasih 36 makanan untuk berbuka, seolah-olah kita sudah dapat pahala 1 tahun untuk berpuasa. Kalau begitu nggak perlu puasa kita. Ya tetap puasa. Itu logika orang awam kalau nggak puasa. Karena itu udah kewajiban fardhu ain. Ini hitung-hitungan pahala. 360. Wa man katsara bi fatris shaimina, barang siapa yang memperbanyak untuk memberi makanan takjil pada orang-orang yang berpuasa, ala hadiniyah, dengan niat yang seperti ini, kataballahu lahu sawma usurin wa turin, maka Allah akan menulis baginya dia seolah-olah puasa bertahun-tahun. Jadi kalau kita semakin banyak lagi memberi makanan untuk berbuka, maka itu seolah-olah kita berpuasa bertahun-tahun. 36 orang saja itu kita sudah mencakup 1 tahun, apalagi 100 orang. Itu berarti 100, ya dikalikan sendiri. 1000 hari kan, 1000 hari 3 tahun. Jadi kalau di masjid kan biasanya bawa 150 tuh. 150 kali 10, berarti 1500. 1500 berapa tahun? 5 tahun. Ya sekitar 5 tahun ya, 5 tahunan. Oh, itu sudah modal 250.000 dapat 5 tahun pahala puasa. Ya memang kita kadang-kadang hitung-hitungan juga sama pahala. Yang memberi rezeki Allah, kemudian kita mengeluarkan rezeki yang kepunyaan Allah itu, tapi kemudian kita menghitung-hitung, hitung bati. Padahal modalnya dari Allah juga. Jadi saking maha welasnya Allah Subhanahu Wa Taala, saking
rahmat Allah Subhanahu wa taala itu sangat luas. Ya enggak apa-apa juga. Tapi kalau terbiasa kan nanti juga lama-lama enggak dihitung juga, capek juga ngitung badi terus. Kalau yang hitung badi biasanya yang pemula-pemula itu masih ngitung. Kalau sudah expert, sudah terbiasa tiap hari, ya sudah capek malah. Wa min sarafihi annaman qamahu imanan wa ihtisaban. Dan di antara kemuliaan puasa bulan Ramadan yaitu annaman qamahu imanan. Barang siapa yang sholat sunat di bulan puasa imanan, dengan keimanan, wa ihtisaban, dan untuk mencari pahala, ghufira lahu ma taqaddama, maka dia dosa-dosanya akan diampuni min dzambi liqouli sallallahu alaihi wasallam yang tadi, maqama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambihi. Muttafaqun alaih. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua. Insyaallah hari Jumat kita akan melanjutkan pembahasan yang selanjutnya, yaitu al-faslu tsalitsu fi adabi. Fasal yang ketiga membahas tentang adab berpuasa. Dari saya cukup sekian. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.